Oke, selamat pagi anak-anak Bapak. Assalamualaikum. Pembahasan kita hari ini untuk sifat eksponen. Ini Bapak berikan contoh soalnya. Jadi kita langsung saja ya. Anak-anak Bapak perhatikan, fokus, serius. Baik. Kita mulai dari contoh soal nomor 1. Hitunglah 3 dikali. Kali itu bisa diganti dengan titik ya. Oke, coba perbesar. 3 dikali 2 pangkat min 3 dikurang 4 dikali 5 pangkat min 2 sama dengan titik-titik. Oke, fokus. Baik, cara menghitungnya, yang pangkat negatif ini kita ubah dulu ke pangkat positif, maka jadinya seperti ini. Oke, perhatikan 2 pangkat min 3 jadinya kayak gini ya. Jadi pindah ke bawah dia. Oke. Begitu juga dengan ini menjadi ini. Jadi pindah ke bawah dia. Nah, setelah seperti ini kan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan sebenarnya bentuk pecahannya kan 3/1 ya. 3/1. Nah, yang ini 1/2 pangkat 3 berapa? 2 dikali 2 dikali 2 berarti 8 ya. Berarti 1/8. Kurang yang ini kan berarti 4/1 ya. Ini berarti 1/5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 1/25 ya. Oke, jadinya begini. Nah, setelah sampai di sini kita kalikan. Titik itu kali ya, anak-anak Bapak, supaya nanti tidak terlihat kita seperti nilai X gitu. Baik, kalikan aja. 3 kali 1 3, 1 kali 8 8, kurang 4 kali 1 4, 1 kali 2 5 25. Kemudian nah, ini kita samakan penyebutnya untuk kita operasikan kan. Ini operasi pecahan, pengurangan. Boleh kalian gunakan samakan penyebutnya ini dengan KPK. Boleh juga dengan kali silang. Nah, Bapak di sini menggunakan metode kali silang ya. Jadi ini kali kemari dapatnya ini 3 kali 25. Terus ini kali kemari ya, 4 kali 8 ya. Yang bawah dikalikan aja, 8 kali 25. Oke, bisa ya. Kemudian kita lanjut, kalikan aja. 3 kali 25 75, 4 kali 8 32, 8 kali 25 200. Setelah itu 75 kurang 32 43/200. Ini kemarin sudah pernah kita bahas. 43/200 maksudnya apa? 43 bagi 200 gitu ya. Nah, kamu bisa bagikan ini dengan menggunakan cara kamu yang sudah dipelajari di SD dulu. Pembagian ke bawah boleh atau dengan cara apapun boleh. Tapi jangan pakai kalkulator ya. Pakai manual dulu. Kalau udah manualnya bisa, barulah pakai kalkulator. Oke, ini didapat hasilnya 0,215. Oke. Boleh begini, boleh begini. Tapi tergantung nanti kalau kamu ujian atau tes pilihan berganda misalnya, ya tergantung jawabannya yang mana, yang ini kah atau yang ini kan gitu. Kalau yang ini nggak ada terus bagaimana kan gitu. Maka kamu harus bisa yang ini, bisa yang ini. Baik ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Sederhanakan dan ubah ke pangkat positif. Baik, ini soalnya. Sederhanakan dan ubah ke pangkat positif. Oke, penjelasannya. Nah, ingat, kalau dia di dalam kurung, berarti semuanya kena ini, kena pangkat min 3 ini. Semua yang di dalam kurung ini ya, kena pangkat min 3. Maka A pangkat 2 kena pangkat min 3. Ini kena pangkat min 3, ini kena pangkat min 3, ini kena pangkat min 3, maka jadinya kayak gini.
Ingat cara membaca ini, 3B pangkat min 3 artinya adalah 3 dikali B pangkat min 3. Maka di sini ada titik ya. Di sini ada titik ya. Oke, maka 3 pangkat min 3, ini min 3 dari mana Pak? Dari sini, ini kena yang ini ya. Nah yang ini kena pangkat min 3 juga. Oke, setelah itu pangkat lagi, maka pangkatnya dikali ya. Ingat, itu sifat eksponen. Ini pangkat 2, pangkat lagi min 3, pangkatnya dikali jadi pangkat min 6. Yang ini Pak gimana? Ini pangkat 1 sebenarnya, tapi nggak ditulis ya. Berarti 1 kali min 3 tetaplah min 3. Yang ini gimana? Min 3 kali min 3 berapa? 9. Oke. Berikutnya, setelah sudah sampai seperti ini, kita ubah ke pangkat positif. Ini maksudnya tanda merah-merah ini, yang ini supaya jadi pangkat positif kita pindah ke atas. Ya kan? Yang ini supaya jadi pangkat negatif pangkat positif kita pindah ke bawah. Yang ini ngapain? Kan udah pangkat positif, jadi tetap dia. Yang kan soalnya minta ubah ke pangkat positif. Jadi yang pangkat negatif aja yang kita proses ubah ke pangkat positif. Ini pindah ke atas jadinya 3 pangkat 3. Sebelumnya 3 pangkat min 3 ya. Oke, yang ini pangkat ke bawah jadinya menjadi A pangkat 6. B pangkat 9-nya tetap di sini. Sampai di sini sudah selesai. Kalau mau diuraikan lagi, mana tahu ada yang bisa diuraikan. Ini misalnya 3 pangkat 3 artinya 27 ya. 3 kali 3 kali 3. Ini udah kita bahas kemarin pertemuan yang lalu, cara menguraikan ini bagaimana udah ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Ya. Baik. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Jika diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 5, maka hitunglah A pangkat min 1, B pangkat min 1. Oke? Baik. Penjelasannya, nah yang ini kita ubah dulu ke pangkat positif, maka menjadi 1 per A tambah 1 per B. Ya kan, sejatinya ini per 1 ya kan, jadi ini pindah ke bawah jadinya gini. Nah gitu, ini sudah pernah kita bahas minggu lalu ya. Kalau pangkat negatif kita pindah ke atas atau ke bawah. Maksud ke atas atau ke bawah itu ke area pembilang atau penyebut. Kalau Bapak buat coret-coretannya kayak gini lah ya. Tempat bilangan itu kan ada di atas sama ada di bawah kan. Yang ini di atas, yang ini di bawah kan gitu. Nah ini kemarin udah sempat kita bahas. Misalnya begini, 3 pangkat min 2 per 4 pangkat min 2. Ini pindah ke atas jadi 4 pangkat 2. Ini pindah ke bawah jadi 3 pangkat 2 gitu ya. Oke lah, ini hanya sekedar mengingatkan. Kita lanjut ya supaya tidak terlalu lama videonya. Tadi sampai mana ya? Baik, setelah dia kita ubah, maka kita masukkan nilainya. A itu kan 4, B itu 5, berarti 1/4 tambah 1/5. Nah sampai di sini ya kita proses dengan aturan pecahan, penjumlahan pecahan gimana. Ini penyebutnya belum sama ini. Nah gitu, kalian boleh pakai cara kalian sendiri, samakan penyebut. Tapi kalau untuk bapak kali silang ya. Ini kali kemari jadi 1 kali 5, ini kali kemari jadi 1 kali 4. Per yang bawah kalikan 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 20. Oke. Bisa ya. Masa kali-kali pun nggak bisa juga kan, kacau itu. Oke, kalikan aja. Ini 1 kali 5 5, 1 kali 4 4. Jadi ini 5 tambah 4 per 20. Gini ya. Baik, 5 tambah 4 9 per 20. Oke, sampai sini sudah selesai. Tapi kalau ada jawabannya, misal nanti soal tes itu pilihan berganda gitu kan. Kalau misalnya nanti jawabannya ada koma-koma, ya kamu bagikan dengan cara pembagian. Ya kan udah diajarin di SD nih. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bahas cara membagikannya yang baik dan benar sesuai dengan konsep matematika yang benar. Nanti kita bahas ya. Baik, 9 bagi 20 0,45 selesai. Baik, kita lanjut
ke contoh soal nomor 4. Ini cepat aja ya, biar nggak terlalu lama videonya. Walaupun ada yang mau ditanyakan, nanti kita bahas ketika ngezoom. Baik, sederhanakan dan ubah ke pangkat positif yang ini. Baik. Oke, ini cara membacanya, ingat ya, kalau dia lengket kayak gini itu berarti 6 dikali A gitu ya. Pangkat minus 2-nya itu di A. Nah, ini penting juga nih anak-anak Bapak. Ya, penting ini anak-anak Bapak untuk membedakan ya. Untuk membedakan yang ini, kita buat coret-coretan di sini. Misalnya gini, 6A pangkat min 3 ini tidak sama dengan atau berbeda dengan begini. Nah, ya, beda ini ya. Yang ini pangkatnya itu ada di sini. Jadi kalau dituliskan secara lengkap ini seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana, Pak? Ini 6-nya juga kena pangkat min 3 kan gitu. Nah, gini dia. Oke. Inilah sesuai dengan konsepnya. Ingat ya. Jadi kalau yang lengket-lengket kayak gini, misalnya 5x pangkat min 2, 5x berarti 5 dikali x pangkat min 2. Gitu ya. Jadi kalau yang lengket-lengket kayak gini itu, misalnya gini lagi, A, B, C. Maksudnya ini apa? A dikali B dikali C, gitu ya. Inilah konsepnya sesuai dengan matematika. Oke, kita lanjut. Tadi nomor 6 ya. Baik, ini kita ubah dulu ke pangkat positif. Jadi ini pindah ke bawah, jadinya 1/A pangkat 2 ya. Ini. Yang ini jadi 1/B. Ini berarti 6/1 kan? Nggak usah kita detailkan lagi. 6/1. Oke, dikali 1/A pangkat 2. Dikurang 1/B. Setelah itu, ini kalikan. Di sini 6 kali 1, 6. 1 kali A kuadrat, A kuadrat. Kurang 1/B. Oke, kemudian sama dengan lagi. Ini kita samakan ya penyebutnya. Kita kurangkan lah. Bapak kali silang aja. Gimana cara kali silangnya? Ini kali kemari. Berarti 6B. 6 dikali B maksudnya. Ini kali kemari. Berarti 1 dikali A kuadrat. Per yang bawah berarti A kuadrat kali B. Oke ya. Jangan bingung ya. Ini kali kemari ini kali kemari ini kali kemari ini. Setelah itu kita proses. 6 kali B, 6B, 1 kali A kuadrat per. Ini kali ini. Oke, selesai. Baik ya. Kita lanjut. Contoh nomor 5. Sederhanakan dan ubah ke pangkat positif. Ini soalnya. Nah. Oke, ini. Jadi semua kena pangkat min 2 ya, karena di dalam kurung seperti ini ya. Baik. 2 pangkat 3 dikali A pangkat min 2 kali B kali C pangkat min 3 per 5 kali A pangkat 4 kali B pangkat min 2 C kali C pangkat 2. Baik, semuanya kena pangkat min 2, jadi hasilnya begini. Ini pangkat ini pangkat ini, dan seterusnya lah ya. Sehingga pokoknya semuanya kena pangkat min 2 tanpa terkecuali. Pokoknya ini kena pangkat ini. Dari mana Pak ini? Ya dari sini. Ya, ini pangkat ini pangkat ini pangkat ini. Ini yang bawahnya ya. Ini yang atasnya, ini yang bawahnya. Oke. Baik. Setelah itu ya dia kan pangkat nih. Pangkat lagi berarti pangkatnya diapain? Kali. Oke, maka yang ini jadinya ini jadinya ini jadinya ini jadinya ini. Yang ini, yang ini
ini yang ini yang ini. Oke. Berikutnya setelah sampai kayak gini bagaimana lagi Pak? Yang pangkat yang bawah kita pindah ke atas. Ingat kalau dia pindah konsepnya sebenarnya pindahnya itu nanti Bapak jelaskan di kemudian hari. Ini hanya supaya biar cepat aja penjelasannya. Pindah itu dia nggak pindah begitu aja enaknya, ada proses logikanya. Tapi nanti kita bahas secara khusus ya. Maksud pindahnya itu bagaimana. Ini supaya biar cepat aja. Oke, yang ini ke atas jadinya ini 5 pangkat 2. Kan dia awalnya pangkat negatif 2, maka pindah ke atas jadi 5 pangkat 2. Yang di atas ini tetap aja. Ya ini Bapak susun. Yang ini kemari gitu kan. Bapak susun. Yang angka dekat dengan yang angka, yang variabel dekat dengan variabelnya gitu ya. Ini kan A pangkat 4, ini pindah ke atas jadi pangkat 8 gitu. Ini pindah ke atas jadi pangkat minus 4. Ini pindah ke atas jadi pangkat 4 gitu ya. Fokus ya, fokus. Fokus, sabar, jangan bingung, jangan stres. Baik. Berikutnya bagaimana Pak? Besar dulu. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan berarti yang ini. Kalau yang ini nggak bisa kan beda dia nih. Ini beda. Bilangan pokok 2 nih bilangan pokok 5. Jadi biarkan aja dia begini. Yang ini sama. Berarti kalau dikali pangkatnya diapain? Ditambah. Utang 4 ditambah uang 8. Jadi uangnya sisa 4. Ini utang 2 ngutang lagi 4. Ya utangnya bertambah lah jadinya 6. Yang ini uangnya 6, uangnya 4, jadi uangnya 10. Ingat ya, kalau dia bilangan pokoknya ini sama, ini bilangan pokoknya sama kan? Ini bisa kita proses. Kalau dia dikali, maka pangkatnya yang ditambah. Oke? Itu sifat eksponen. Baik, setelah dia sederhana seperti ini, langkah terakhir ubah kembali pangkat negatif menjadi pangkat positif. Yang pangkat negatif kan cuma ini aja kan. Nah yang nggak pangkat negatif tetap ya. Yang ini kita pindah ke bawah jadinya ini. Ini 25 dari mana Pak? Ini 5 pangkat 2 nih 25. Oke yang ini pindah ke bawah jadinya ini. A pangkat 4 sama C pangkat 10 tetap di atas. Oke 25 ini 2 pangkat 6 64. Jadi kita kalikan semua jadinya ini kita kalikan semua jadinya ini. Oke, sip anak-anak Bapak. Dipahami kembali, diulang lagi videonya kalau belum paham. Kalaupun masih belum paham juga ya nanti kita bahas ketika ngezoom. Minggu depan kita ngezoom. Minggu ini totalitas semuanya kita Edmodo ya. Dan video aja tidak ada ngezoom. Oke, anak-anak Bapak. Itu aja dulu. Penjelasan 5 contoh soal dari Bapak. Semoga bisa dipahami, diulang-ulang kembali. Yang sabar belajarnya tidak mungkin bisa langsung instan bisa gitu ya. Harus diulang-ulang kembali. Baik, itu aja penjelasan dari Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat selalu.